Haleluya, Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Apa kabarnya saudara-saudara? Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Amin. Doa saya dimanapun Anda berada hari ini, saudara dan saya sungguh di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita akan segera mulai small group kita, dan mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan buat kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama untuk ada di small group online ini. Kiranya Tuhan melalui small group yang akan kami lakukan bersama-sama, ada satu kebenaran firman-Mu yang Engkau ajarkan bagi kami, yang Engkau singkapkan bagi kami, sehingga kami boleh memahami akan setiap maksud dan kehendak-Mu atas hidup kami. Turunkan atas kami pewahyuan yang mengajar kami, yang menuntun kami, sehingga memberikan sebuah pengertian yang baru akan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami akan selaras dan mau dan kehendak-Nya Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab semua kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk terima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, small group kita kali ini mengambil satu tema, yaitu kuasa kerajaan Allah. Mungkin seringkali kita semua sudah tidak asing dengan kata kerajaan Allah. Kita banyak mendengar, bahkan mungkin kita sudah hafal dengan Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, kita sering mendengar itu. Bahkan kita juga sering dengar kata kerajaan Allah sudah dekat. Kita sering mendengar kerajaan Allah datang. Ya, datanglah kerajaan-Mu. Saudaraku, jika kita serius memperhatikan tentang kata kerajaan Allah, kita akan mendapati bahwa Tuhan Yesus berulang-ulang kali Dia mengucapkan tentang kata kerajaan Allah. Dan ini sangat menarik hati saya untuk saya kemudian secara personal saya menyelidiki bagian ini. Mengapa Tuhan harus berulang kali berbicara tentang kerajaan Allah? Dan saya temukan bahwa ketika Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat, satu hal yang dilakukan secara berulang kali atau sering, itu artinya apa yang diucapkan Tuhan itu merupakan faktor penting dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang diucapkan Tuhan berulang-ulang kali, itu artinya sesuatu yang harus menjadi perhatian bagi kita, karena itulah faktor penting dalam kehidupan kita. Amin. Termasuk dalam hal ini kerajaan Allah. Mengapa Tuhan berulang kali? Mengapa Tuhan harus mengajar sering kali dan mesti mengucapkan kalimat kerajaan Allah dari kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah adalah faktor penting dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman. Kerajaan Allah adalah faktor penting dalam kehidupanku. 2, 3. Kerajaan Allah adalah faktor penting dalam kehidupanku. Amin. Untuk itu mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 13. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya. Lukas 13 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia, kerajaan Allah, seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sesuatu yang menarik yang menjadi pertanyaan kita selama ini ternyata sudah dijawab oleh Tuhan atau sudah diungkapkan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan. Kita bertanya, mengapa Tuhan berulang kali bicara tentang kerajaan Allah? Kita tahu itu artinya karena penting. Nah, sepenting apakah kerajaan Allah itu bagi hidup kita? Lukas pasal 13 ayat yang ke-20 sampai 21, di sini Tuhan mencoba untuk memberikan sebuah gambaran tentang kerajaan Allah. Di situ dikatakan kerajaan Allah itu digambarkan atau seumpama ada seorang perempuan yang mengambil ragi
Kemudian mengaduknya dengan 3 sukat tepung dan membuat tepung itu menjadi khamir. Ragi diadukkan ke dalam tepung hingga tepung itu menjadi khamir. Di sini Tuhan memberikan satu analogi yang begitu sederhana. Kalau saya boleh gambarkan, tepung itu adalah gambaran kehidupan kita. Tepung itu gambaran kehidupan orang berdosa. Tepung itu gambaran kehidupan kita yang mungkin kita berada dalam situasi yang stuck. Kita nggak tahu mau kemana lagi. Maju berat, mundur sudah terlanjur. Ya. Kita sudah berusaha mencoba ini dan itulah kondisi tepung. Tapi kemudian tepung itu harus di-blend bersama dengan ragi. Ragi itu bicara tentang kerajaan Allah. Artinya begini, ketika ragi itu di-blend dengan tepung, maka tepung itu berubah menjadi khamir. Ketika kita berjumpa, ketika kita di-blend, ketika kita menjadi satu dengan kerajaan Allah, maka kehidupan kita itu menjadi khamir. Nah, satu kata kunci yang akan kita pelajari bersama-sama di sini adalah khamir. Ya, tepung itu menjadi khamir. Hidupmu ketika berjumpa dengan kerajaan Allah, hidupmu itu akan menjadi seperti tepung yang khamir. Nah, ini yang menarik saudaraku, kata khamir. Apa itu khamir? Khamir itu adalah proses fermentasi. Ya. Khamir adalah proses fermentasi. Yang pertama, yang membuat tepung itu jadi mengembang. Ya. Para wanita yang suka membuat kue tentu tahu bagaimana menunggu saat-saat di mana tepung yang sudah diadon dengan ragi tadi itu mengembang. Dan ketika mengembang, wah, dia bersukacita, dia happy. Bahkan sebelum mengembang, ketika lagi dalam proses untuk mengembang itu, proses peragian itu, seorang ibu, ini istri saya sering lakukan juga, jangan diganggu ya, jangan diganggu ya. Kenapa? Nanti tidak mengembang. Ya. Tapi begitu waktu yang sudah ditunggu-tunggu tiba, dia buka dan ternyata tepung yang dia sudah adon tadi menjadi mengembang. Wah, dia berteriak dan berkata, wow, berhasil, sukses kueku. Betul? Ada satu kesukaan tersendiri ketika melihat tepung yang sudah diadon dengan ragi itu dan akhirnya menjadi mengembang. Saudaraku, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan kerajaan Allah, Alkitab berkata, hidupmu akan menjadi seperti tepung yang mengembang. Artinya, sesulit apapun kehidupan saudara, seburuk apapun kehidupanmu, Tuhan berkata, hidupmu pasti akan mengembang. Amin. Tidak ada kehidupanmu yang biasa-biasa saja. Tidak ada kehidupanmu yang mandek sampai di situ saja. Tapi Alkitab berkata, kehidupanmu pasti akan mengembang ketika berjumpa dengan kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Ini yang pertama. Amin. Sekarang yang kedua. Apa itu khamir? Kata khamir yang kedua itu begini. Proses fermentasi yang membuat tepung itu menghasilkan aroma tertentu dan itu aroma yang nikmat sekali. Satu kesukaan dari para pembuat kue, ketika mereka melihat kuenya sudah diadon, sudah diblend bersama dengan ragi itu, dan ketika dibuka, dia mendapati bukan hanya mengembang, tapi tepung tadi berubah aroma. Karena apa? Karena proses fermentasi tadi itu menghasilkan aroma tertentu dan itu aroma yang nikmat sekali. Saya percaya Anda sudah mulai membayangkan, ternyata luar biasa ya, ketika kehidupanku itu berjumpa dengan kerajaan Allah, maka kehidupanku itu akan menghasilkan aroma kehidupan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin. Kalau engkau berjumpa dengan kerajaan Allah, kalau hidupmu berjumpa dengan kerajaan Allah dan diblend menjadi satu, yang dihasilkan bukan parfum tubuh, tapi yang dihasilkan adalah parfum kehidupan.
Amin. Hidupmu akan menghasilkan aroma yang menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Ini kuasa dari kerajaan Allah. Sekarang yang ketiga, kuasa dari kerajaan Allah yang ketiga itu seperti tepung yang menjadi kamir. Kamir itu artinya proses fermentasi yang membuat tepung itu menjadi kaya akan nutrisi. Tepung hanyalah hanya sebuah debu yang tidak ada nilainya. Tapi tepung itu akan berubah menjadi satu tepung yang kaya akan nutrisi ketika dia di-blend bersama dengan ragi. Hidupmu akan menjadi debu, ya, manusia dibuat dari debu yang tidak ada artinya kalau engkau tidak di-blend dengan kerajaan Allah. Karena itu, saudaraku, betapa pentingnya kerajaan Allah dalam hidup saudara. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau mengikuti, memenuhi ajaran Kristus, engkau tunduk dan taat kepada firman Tuhan, itu membuat hidupmu itu menjadi kaya akan nutrisi. Tuh. Kalau kaya akan nutrisi bagaimana, saudaraku? Pertama, keluargamu akan menikmati. Wah, aku bangga punya seorang papa yang takut akan Tuhan. Wah, anak-anak akan berkata, aku bangga punya seorang mama yang cinta Tuhan. Amin. Kenapa? Hidupmu dan hidupku adalah satu kehidupan yang kaya akan nutrisi. Dunia akan lihat, bahkan engkau sendiri akan merasakan. Kehidupanmu, bisnismu, pelayananmu, keluargamu, anak-anakmu, semuanya sehat-sehat dan gemuk. Karena apa? Karena kaya akan nutrisi. Amin. Hidup saudara, mari biarkan hidup saudara melekat, berjumpa dengan kerajaan Allah. Karena itu akan membuat seluruh kehidupan, seluruh pelayananmu akan kaya akan nutrisi. Dan yang terakhir, saya menemukan yang terakhir ini menarik sekali, saudara. Ya, karena ternyata kata kamir itu berarti proses fermentasi yang membuat tepung itu menjadi antioksidan, anti racun, bahkan dikatakan bisa menjadi anti kanker. Wah, semua kehidupan kita itu bisa berbahaya dengan apa yang kita konsumsi. Tetapi satu hal, ketika hidup kita berjumpa dengan kerajaan Allah, kita akan menghasilkan satu kehidupan yang bisa menjadi anti daripada oksidan. Kita akan menjadi anti racun. Ya. Kehidupan kita sendiri bisa melawan setiap racun-racun kehidupan yang bisa merusak kehidupan kita. Karena apa? Kerajaan Allah mengubah fungsi kehidupan kita. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Saudara, saya percaya materi hari ini memberkati setiap saudara. Kiranya boleh kita renungkan bersama-sama dan memberkati kehidupan saudara. Mari kita akan sehati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami belajar tentang kuasa dari kerajaan Allah. Dan kami percaya di saat kami sedang mendengar pesan video dari Small Group hari ini, beberapa di antara kami sedang bergumul dengan situasi kehidupan yang ada pada kami. Ada kesulitan, ada pergumulan, bahkan ada banyak situasi yang kami nggak tahu, yang hamba-Mu sendiri tidak bisa mengenal mereka satu demi satu. Tapi satu kebenaran ini, hamba-Mu berdoa akan bergerak bekerja begitu ajaib dalam kehidupan setiap kami. Dan doa kami Tuhan, semua kami boleh mengalami kuasa dari kerajaan Allah. Kami yakin setelah kami belajar dari firman Tuhan ini, kami akan diberkati. Kami akan diberkati. Dan kami akan diberkati. Seperti tepung yang diaduk bersama-sama dengan ragi. Dan itu membuat tepung itu mengembang. Menghasilkan aroma yang nikmat. Kaya akan nutrisi. Dan menjadi antioksidan. Demikian hidup kami akan Tuhan ubah. Setelah kami belajar dari firman ini,
kami akan diberkati, dan hidup kami akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita berada di poin penting dari small group kita, yaitu kita akan berbagi tentang apa yang kita sudah dapatkan. Nah, kali ini diskusi kita, sharing kita, yang pertama akan berbicara tentang berkat apa yang Anda terima dari pelajaran ini. Yang kedua, kesaksian apa yang Anda rasa bahwa lewat pelajaran ini saya terbuka akan sesuatu. Dua hal ini saja. Kami tunggu kesaksian saudara di WA grup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.